nama saya Salisatu Zulaikah, NIM 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer service. Customer service atau disingkat sebagai CS merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Customer service ini memegang peranan penting dalam dunia perbankan. Tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan dan membina hubungan baik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi customer service. Ada 5 tugas customer service. Di antaranya yang pertama, sebagai resepsionis. Dalam hal ini, customer service bertugas menerima tamu atau nasabah yang datang ke bank dengan ramah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu sebagai deskman. Sebagai deskman, tugas customer service juga harus menyiapkan berbagai brosur dan formulir untuk kepentingan nasabah. Yang ketiga yaitu sebagai salesman. Sebagai salesman, tugas customer service bank adalah berusaha sekuat tenaga menjual produk yang dijual. Yang keempat yaitu sebagai customer relation officer. Dalam hal ini, tugas seorang customer service berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu sebagai komunikator. Tugas customer service yang terakhir adalah sebagai komunikator, yaitu mengkomunikasikan kepentingan bank dengan kepentingan nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nupung Gitasari dengan NIM 1240221. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai peranan customer service. Customer service berperan dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah yang ingin bertransaksi dengan bank. Secara umum, peranan customer service bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah bank kita melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah. Yang kedua yaitu berusaha untuk mendapatkan nasabah baru melalui berbagai pendekatan, misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah kita dan mampu meyakinkan nasabah tentang kualitas produk kita. Baik, yang selanjutnya mengenai materi tabungan. Definisi tabungan ialah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang atau tabungan ini biasanya dapat diambil kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Tujuan dari penabung di bank ada dua macam, yaitu yang pertama, nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Yang kedua yaitu untuk penghematan, supaya seluruh penghasilan tidak digunakan untuk belanja. Selain itu, ada beberapa alat penarikan tabungan di bank. Yang pertama yaitu buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Yang kedua yaitu slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu ATM. ATM ini merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menarik dana tunai melalui mesin ATM. Saya Vivian Disupatmawati, NIM 273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad tabungan pada perbankan syariah. Jenis akad yang pada umumnya digunakan untuk menentukan jenis tabungan yang akan dibuka di bank syariah tersebut yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah, akad ini merupakan akad kerjasama antara pihak pertama, malik, sahibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak kedua, amil, mudharib atau bank syariah yang berperan sebagai pengelola dana dan membagikan
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang kedua adalah akad wadiah. Akad ini dapat disebut dengan akad penitipan. Artinya, akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang untuk wadiahnya sendiri. Saya Ica Kusnawati, NIM 276. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tabungan bank syariah Indonesia. Yang pertama yaitu tabungan wadiah BSI. Tabungan wadiah BSI adalah tabungan yang menggunakan skema penitipan. Maksud dari penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang memiliki skema kerjasama antara nasabah dan pihak bank. Nasabah tidak hanya menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak bank untuk mengelola demi mencapai keuntungan. Produk tabungan bank syariah Indonesia dan keunggulannya ada 5. Yang pertama yaitu tabungan isi wadiah dan mudharabah. Tabungan isi merupakan produk tabungan unggulan dari BSI. Bagi nasabah, tabungan ini akan mendapatkan fasilitas ATM. Tabungan isi dibagi menjadi 2, yaitu tabungan isi wadiah dan tabungan isi mudharabah. Keunggulan dari isi wadiah yaitu tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan. Kartu ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, Mandiri, dan lain-lain. Selain itu, isi mudharabah juga mempunyai keunggulan yaitu tidak ada biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Mendapatkan bonus bagi hasil sebesar 8-13% dari total keuntungan pengelolaan dana nasabah. Yang kedua yaitu tabunganku. Produk ini diluncurkan untuk nasabah perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan. Keunggulan dari produk tabunganku yaitu pembukaan rekening yang mudah cukup dengan KTP atau NPWP, mendapatkan BSI debit yang bisa digunakan sebagai ATM dan debit. Yang ketiga yaitu tabungan giro. Tabungan giro adalah produk tabungan untuk perorangan atau badan usaha dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. BSI giro ini hanya bisa menggunakan rupiah saja. Keunggulan dari BSI giro ini yaitu transaksi mudah dengan cek atau biliet giro dan mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya. Yang keempat yaitu tabungan pensiun. Tabungan pensiun merupakan produk tabungan bank syariah Indonesia yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk mempersiapkan masa tua. Kelebihan dari tabungan pensiun ini yaitu syarat pembukaan rekening yang sangat mudah, mendapatkan fasilitas BSI debit co-branding taspen yang bisa dijadikan kartu ATM dan debit. Yang kelima yaitu tabungan mabrur. Tabungan ini berbentuk tabungan rupiah yang dikhususkan untuk persiapan keberangkatan haji dan umroh bagi nasabah. Keunggulan dari tabungan mabrur yaitu mendapatkan kemudahan dalam porsi keberangkatan haji dan pelunasan biaya haji bisa dilakukan online. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan akad wadiah pada perbankan syariah. Pelaksanaan aplikasi wadiah Yad Al-Amanah dan wadiah Yad Al-Domanah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu wadiah Yad Al-Amanah. Pengertiannya penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tetapi orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama bukan kecerobohannya. Yang kedua yaitu wadiah Yad Ad-Domanah. Penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Bank berdasarkan prinsip wadiah Yad Ad-Domanah mengaplikasikan dalam produk giro. Kesimpulan dalam akad wadiah dalam perbankan syariah yakni berdasarkan akad wadiah Yad Al-Amanah berupa produk safe deposit book, sedangkan akad wadiah Yad Domanah diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana yang mana berupa giro dan tabungan wadiah. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mau buat rekening baru, Mbak? Oh ya, sebentar ya.
minta identitasnya, kartu identitasnya seperti KTP. Bentar Mbak ya. Silakan Mbaknya buat PIN dulu ya di sini ya. Sebentar Mbak ya.